tersebut, yaitu yang pertama jenis pengadaan. Jenis pengadaan sebagaimana kita tahu rekrutmen nasional di mana ada PNS dan P3K untuk merekrut jabatan manajerial dan jabatan non manajerial yang isinya ada pelaksana dan fungsional. Itu dilakukan CAT Bapak Ibu, rekrutmen nasional itu regulasinya ikut regulasi Menpan, ikut regulasi Panselnas. Sistem seleksinya, cara menyeleksinya, passing grade, muatan-muatan soalnya, termasuk nanti P3K paruh waktu ketika ada seleksi juga ikut sistem nasional, seleksi nasional. Sekarang 2024 atau 2025 mungkin nanti akan kami perkenalkan yang namanya rekrutmen mandiri. Rekrutmen mandiri ini bisa dari talent scouting. Bapak Ibu nggak usah nanti nunggu national recruitment untuk dapat menyeleksi fresh graduate. Bapak Ibu bisa lari ke UNER, lari ke Stikom nih sebelah, lari ke ke ITS, lari ke UB Brawijaya untuk mencari bibit-bibit unggul. Bapak Ibu turun jemput bola. Tapi ini nggak bisa langsung Bapak Ibu tembak ketika saya mau kamu yang masuk. Jadi talent scouting ini adalah membidik orang-orangnya dulu. Ketika orang-orang tersebut sudah memenuhi apa yang Bapak Ibu ingin, diusulkan kepada Panselnas, baru kita akan nanti kita buatkan sistem atau mekanisme melalui Permenpan. Nah, sistem-sistem kerjasama dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun dunia ini yang baru ya Bapak Ibu, pun juga dengan organisasi diaspora. Bapak Ibu boleh ngerekrut orang-orang luar, bukan orang luar, WNI tapi kerja di luar. Bapak Ibu WNI yang mungkin orang Gresik ya ternyata dia kerja di Qatar, kuliah di misal di Arab, di King's College atau di London, udah lama di sana nggak pulang-pulang karena nggak dapat kejelasan di tanah air mau ngapain, bisa Bapak Ibu panggil kerjasama dengan organisasi diaspora untuk masuk sebagai ASN. Dan ini nggak harus menunggu timeline rekrutmen nasional, bisa dilakukan secara mandiri dengan atas izin prakarsa dari Menpan. Nah nanti mekanisme pengadaannya atau mekanisme seleksinya atau mekanisme pengadaan turun dari APP mengikuti Permenpan, tapi tentunya nggak ikut seleksi nasional berdasarkan berbasis CAT atau berbasis mekanisme seleksi nasional. Bisa contoh kayak tahun 2024 ini Bapak Ibu formasi total gelondongan, tapi menentukan rincian jabatan sendiri, mau butuh apa terserah, mau jabatan apa, Prakom 10 monggo, tapi panduannya ikut Menpan. Prakom ini kualifikasinya apa sih? Nah, ikut Menpan. Prakom ini ada di mana sih? Nah, kira-kira ABK-nya berapa? Boleh nggak lebih dari itu? Itu ikut nasional. Sama kayak ini juga, saya mau ngerekrut misal Mas Yudi nih orang luar nih, dia orang udah lama kuliah di Qatar berpuluh-puluh tahun, nggak balik di negara sendiri, nggak ada kejelasan, dia belum tentu bekerja, belum tentu dapat berkontribusi ke nasional. Bapak Ibu orang Probolinggo misal dipanggil pulang, kamu kerja di sini, ada tawaran sebagai ASN atau PNS. Gajimu sekian, kamu dapat jabatan misal prakom ahli muda, misal prakom ahli muda, kelas sekian, nanti intensifmu sekian, nanti bisa dilakukan, tapi nanti ada panduannya. Itu. Dengan sekolah kedinasan, ini udah lumrah ya Bapak Ibu ya, sekolah kedinasan ya. Rekrutmen mandiri sekolah kedinasan ini Bapak Ibu tinggal minta MOU dengan sekolah kedinasan masing-masing. Misal yang bisa kalau 2023 ke belakang ini adalah STAN, STTD, STIS, itu udah bisa diminta oleh instansi non pembina kedinasan tersebut. Kalau STMKG itu masih untuk BMKG karena kebutuhannya masih besar. STPDN pun juga Bapak Ibu sudah mulai bisa untuk minta kebutuhannya kepada STPDN atau IPDN. Dan ke depan khusus untuk mereka-mereka yang tadi panggilan nih, pekerja panggilan, kerja di luar terus dipanggil pulang maksudnya Bu, ya, itu nggak ikut lagi CAT, mungkin seleksinya akan portofolio kira-kira kamu kerja di luar apa, presentasi di depan Bapak Ibu, kalau cocok nanti indikator penilaiannya ditentukan, persetujuan Menpan, kalau oke, diusulkan ke BKN untuk dapat NIM. Nah itu akan lebih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau saya kira, dan cost-nya nggak terlalu besar. Kayak rekrutmen nasional, Bapak Ibu mau butuh 10 orang, yang daftar orang satu kampung, satu RT daftar semua. Iya kalau lolos, kalau enggak Bapak Ibu harus nyedain terop, harus ngasih jajan, kampung roti, harus ngasih air, itu kan costly sekali.
Nah ini kita Bapak Ibu nanti tinggal butuhnya orang seperti apa. Kalau udah ada yang dibidik Bapak Ibu usulkan ke Panselnas. Kalau cocok indikator memenuhi semua dapat nih. Demikian, kira-kira gambaran rekrutmen mandiri seperti itu. Cantolan hukumnya apa Mas? Belum ada, orang masih RPP. Permennya juga belum ada. Ini adalah konsep implementasi Undang-Undang ASN dalam RPP yang masih kita susun. RPP namanya rancangan, belum sah. Sahnya kapan? Tadi timeline tadi ular, April 2024.